Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Fauzan. Jadi di kesempatan hari ini saya akan menyampaikan uh, hasil kerja saya yang berbentuk PowerPoint. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Faza Fauzan Adima dari Fakultas Ilmu Administrasi, jurusan Ilmu Administrasi Publik, Prodi Ilmu Administrasi Publik akan menyampaikan hasil pekerjaan saya yang berupa PowerPoint. Sebelum itu, marilah kita berdoa sebelum kita mulai. Selesai. Baik, akan saya mulai presentasi saya hari ini. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya yang berupa PowerPoint yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi. Boleh dilanjut slide-nya. Penjelasannya yaitu Pancasila merupakan ideologi bangsa yang berarti Pancasila menjadi pedoman hidup bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, Pancasila juga menjadi dasar dalam pembuatan pasal UUD 1945 serta menjadi cita-cita hukum yang ada di Indonesia. Boleh dilanjut. Kasus penyimpangan. Akhir-akhir ini seringkali terjadi kasus penyimpangan pada penerapan Pancasila itu sendiri. Namun, pasti kasus penyimpangan ini terdiri dari beberapa faktor yang sebenarnya pasti kita ketahui, namun kita masih belum mengetahui faktor-faktor apa yang bisa membuat Pancasila itu, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu terjadi penyimpangan. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya itu faktor kemajuan teknologi yang membuat para pelajar menjadi tidak peduli akan moral dan agama. Faktor ini bisa kita lihat secara langsung di lapangan. Pada faktanya memang hari ini informasi dan juga komunikasi itu bisa diakses lebih mudah melalui teknologi. Namun dengan informasi yang sangat mudah diakses tersebut, justru para pelajar, para pemuda, para remaja itu sangat susah untuk memfilter mana sih yang negatif, mana sih yang positif, dan apa yang bisa kita terapkan sesuai nilai Pancasila, apa yang bisa kita terapkan sesuai dengan pedoman ideologi negara kita. Dan dari situ juga akhirnya Pancasila ini berkurang dalam nilai-nilai implementasinya, terjadi banyak penyimpangan seperti kasus-kasus korupsi dan juga kasus narkoba, kemudian kasus pemerkosaan. Salah satunya kasus pemerkosaan ini melanggar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan juga kasus korupsi ini juga melanggar salah satu sila yang ada dalam Pancasila, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun yang terjadi pada faktanya, lapangannya, para pejabat ini melakukan korupsi secara besar-besaran, secara terang-terangan, ataupun secara sembunyi-sembunyi, dan juga akhirnya hanya menambah keadilan bagi rakyat-rakyat yang memegang jabatan tinggi dan juga rakyat-rakyat yang memiliki jabatan rendah justru akan semakin mendapatkan hukuman yang semakin tajam dalam penerapan hukumnya. Kemudian masih sering ditemui pula bahwa ada beberapa kelompok yang ingin ideologi Pancasila ini menjadi khilafah. Tentu ini kita bisa tahu secara lapangan banyak sekali organisasi ataupun kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang ingin merubah ideologi yang ada di dalam Indonesia menjadi ideologi khilafah ataupun ideologi tertentu karena merasa dirinya adalah mayoritas dan merasa dirinya benar. Tentu ini akan merusak persatuan yang ada di Indonesia dan juga melanggar sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Yang seharusnya persatuan Indonesia itu menjaga seutuhnya negeri kesatuan Republik Indonesia. Boleh silakan dilanjut. Solusi terhadap kasus-kasus penyimpangan. Tentu saja kalau kita mengetahui masalah tersebut, kasus-kasus tersebut, pasti kita harus memiliki solusi. Nah, solusinya apa saja? Berikut adalah solusi yang akan saya sampaikan terhadap kasus-kasus penyimpangan tersebut. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran diri akan persatuan bangsa, bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari beragam suku dan budaya serta agama. Dan juga kita harus juga meningkatkan rasa toleransi yang cukup tinggi, yang cukup bagus, serta menambah wawasan, menambah pendidikan bahwa memang Indonesia ini merupakan negara yang memiliki ideologi Pancasila, yang memiliki ideologi demokrasi Pancasila juga, bukan ideologi tertentu atau ideologi yang harus mendominasi pada kelompok atau organisasi tertentu. Kemudian meningkatkan mutu pendidikan moral dan agama. Ini adalah salah satu faktor penting yang
cukup vital dalam menanggapi, dalam memberikan solusi ketika kita mengetahui kasus-kasus penyimpangan terhadap nilai-nilai implementasi Pancasila. Banyak sekali zaman sekarang itu ketika kita mengetahui informasi, kita tidak memfilternya terlebih dahulu, kita tidak menyaringnya terlebih dahulu, mana yang bisa kita ambil dan mana yang bisa kita buang atau tidak kita terapkan. Dengan pendidikan, dengan meningkatkan mutu pendidikan moral dan agama yang secara rata di seluruh kepulauan yang ada di Indonesia, tentunya saya yakin ini pasti akan bisa setidaknya mengurangi sedikit kasus penyimpangan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, salah satunya itu memberikan informasi dan wawasan akan pentingnya ideologi Pancasila. Bisa kita lihat bahwa memang informasi dan wawasan yang diberikan oleh teknologi dan informasi itu sangat banyak sekali, namun sangat jarang kita temui bahwa ada beberapa informan-informan yang ada di dunia internet, para media juga, itu sangat minim sekali memberikan informasi dan wawasan akan pentingnya ideologi Pancasila itu sendiri. Itu adalah salah satu penyebab mengapa masih sering terjadi kasus penyimpangan, dan harapannya dengan memberikan informasi dan wawasan akan pentingnya ideologi Pancasila, itu akan bisa mengurangi kasus penyimpangan yang ada di Indonesia. Setidaknya mengurangi sedikit. Oke, bisa dilanjut. Nilai-nilai pada setiap sila, tentunya kita nggak akan tahu ya, kalau kita nggak akan bisa tahu apa sih implementasinya, kalau kita juga akan sangat susah menerapkan kalau kita sendiri tidak tahu nilai-nilai apa yang ada dalam Pancasila, kemudian implementasinya bagaimana. Oke, akan saya jabarkan langsung saja. Sila ke-1 yaitu percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Ini adalah makna sila pertama. Kemudian saling menghormati pemeluk agama lain, seperti yang kita lihat bahwa emang di Indonesia ini kita memiliki 5 agama dan kita tidak bisa memaksakan bahwa diri kita itu agama yang paling benar. Agama kita ya agama yang paling benar. Ini berkorelasi dengan poin selanjutnya, yaitu memiliki toleransi antar umat beragama. Dan selanjutnya tidak memaksakan kehendak antar umat beragama, serta tidak mencemooh atau mengejek kepercayaan orang lain. Boleh dilanjut ke sila berikutnya. Sila kedua yaitu semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat, dan lainnya. Di poin ini sangat penting sekali karena masih banyak di Indonesia itu masyarakat memperlakukan teman-temannya atau memperlakukan masyarakat lainnya secara diskriminatif. Pada contoh kecilnya saja, sering kali saya dengar itu keadilan sosial bagi orang yang berwajah ya, atau yang berparas cantik ataupun tampan. Ini sangat tidak adil bagi mereka-mereka yang wajahnya kurang tampan ataupun kurang cantik. Dan juga ini yang paling sering kita lihat adalah banyak sekali kasus-kasus seperti kemiskinan, juga kasus-kasus korupsi. Ini sangat tidak bisa sangat susah sekali untuk diperbaiki karena mengingat bahwa kesadaran dari diri kita sendiri itu tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian poin selanjutnya, tidak ada perbedaan antara ras satu dengan yang lainnya antar sesama rakyat Indonesia, mengingat kita merupakan negara yang memiliki banyak ras dan suku bangsa. Sikap tengah rasa dan saling tolong-menolong harus diutamakan. Kemudian nilai kemanusiaan antara rakyat Indonesia harus dijunjung lebih tinggi, saling menghargai pendapat masing-masing. Boleh dilanjut. Sila ketiga, menggunakan bahasa persatuan Indonesia antar daerah, memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia. Cinta kepada tanah air Indonesia mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi, dan juga berjiwa patriotisme dimanapun berada. Boleh dilanjut. Kemudian yang keempat, pemimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana. Di poin ini sangat sering kita jumpai bentuk penyimpangannya dalam bentuk korupsi, nepotisme, dan juga banyak sekali pada masa sebelum era reformasi. Kemudian di sila keempat, kekeluargaannya harus lebih diutamakan, kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat, kemudian kebijaksanaan dalam mengambil solusi, keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama, bukan kesepakatan sebuah kelompok kemudian merugikan kelompok-kelompok yang lain, dan juga tidak memaksa kehendak orang lain yang berkorelasi dengan poin sebelumnya. Oke, sila kelima, sila yang terakhir. Perilaku yang adil harus diterapkan, baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Di poin paling pertama ini sangat sering kita jumpai penyimpangannya seperti di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, di bidang sosial dan politik itu biasanya kita sering menjumpai bahwa hukum itu lancip ke atas dan tumpul ke bawah, yang berarti
lancip bagi masyarakat yang berada di kalangan menengah ke bawah, dan juga tumpul bagi masyarakat yang berada di kalangan atas seperti para pejabat ataupun para orang-orang yang memiliki uang lebih banyak daripada orang-orang yang berada di kalangan bawah. Kemudian di poin selanjutnya ada hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati, mengingat pada sila ketiga, poin-poin yang ada di sila ketiga, perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia, tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur, dan yang terakhir mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia yang merupakan tujuan kita bersama juga, dan juga merupakan keinginan kita bersama juga. Tanpa adanya implementasi dari sila kelima ini, saya rasa Indonesia akan tetap menjadi negara yang berkembang dan stagnan di situ-situ saja. Terima kasih. Boleh dilanjut ke slide selanjutnya. Oke, itu saja dari saya, Faza Fauzan Adima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.